Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Azmi dari Perbankan Syariah 5C, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ingin membahas tentang perkembangan teknologi yang terjadi pada saat belakangan ini, yang sedang terjadi atau akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi tema saya pada hari ini yaitu membahas tentang jaringan 5G. Nah, apa itu jaringan 5G? Jaringan 5G ini adalah jaringan generasi kelima terbaru untuk telekomunikasi yang melebihi standar 4G. Teknologi terbaru seluler ini baru direncanakan rilis 2020. Nah, jadi teknologi ini baru saja diluncurkan pada 2019 kemarin oleh Korea Selatan. Cuman karena mereka juga masih proses dalam analisis, nah jadi mereka itu belum kuat untuk mengeluarkan teknologi tersebut. Nah, pada tahun 2020 mereka baru berani mengeluarkan dan merilis sistem 5G ini. Nah, adapun beberapa negara yang sudah menggunakan itu termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Arab Saudi, Taiwan, dan sebagainya yang sudah menggunakan sistem 5G tersebut. Nah, banyak juga di kalangan masyarakat yang bertanya, yang mengetahui kalau informasi 5G ini sudah tersebar di dunia. Oleh karena itu, masyarakat banyak bertanya kapan 5G ini bisa bergabung ke Indonesia. Nah, tidak mudah untuk memasukkan 5G ini ke dalam Indonesia. Banyak juga pro dan kontra di dalamnya. Banyak hal positif dan negatif di dalamnya. Di sini ada beberapa kontra ya yang saya catat. Pertama, ini biaya telekomunikasi yang mahal. Biaya telekomunikasi yang mahal ini diibaratkan seperti ini. Ketika kualitasnya tinggi atau naik, maka harga yang ditawarkan maka lebih tinggi juga, seperti itu. Nah, inilah yang membuat alasan kenapa 5G ini belum ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua itu semakin tinggi teknologi yang dirilis dari suatu negara itu, maka semakin banyak cyber atau kriminal dalam bentuk jaringan ini yang semakin luas untuk mereka retas. Nah, jadi kalau dalam telekomunikasi ini, jaringan itu sangatlah rentan terhadap virus. Nah, oleh karena itu, inilah juga penyebab kenapa di Indonesia belum ada jaringan 5G ini. Dan yang terakhir ada kenapa 5G ini belum masuk ke Indonesia, yaitu banyaknya jika 5G masuk ke Indonesia maka banyak infrastruktur yang harus dibangun lagi dan banyak memakan lahan untuk pembangunan tersebut. Nah, kita lihat sekarang bahwasanya lahan-lahan yang sering digunakan oleh pertanian ataupun lahan-lahan perkebunan itu sudah habis untuk banyaknya pembangunan yang terjadi pada saat ini. Nah, jika kita tambah lagi dengan munculnya 5G ini, maka secara tidak langsung kita merusak ekosistem yang ada di negara kita ini. Kita sangat membutuhkan tentang yang namanya paru-paru bumi seperti hutan. Jika itu digundulkan atau kita hilangkan dalam bumi kita ini, maka akan gersang seperti
negara lain seperti itu. Nah, oleh karena itu, jadi di sektor industri smartphone juga 5G ini sudah mulai berlomba ya orang-orang smartphone untuk membuat jaringan 5G ini. Nah, jadi itu ada beberapa produk yang mereka keluarkan, walaupun di Indonesia belum ada infrastruktur yang mendukung tentang 5G ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang terakhir, apa tanggapan kalian tentang 5G ini? Jika kalian memiliki beberapa tanggapan, berikan di kolom komentar. Dan komentar atau tanggapan yang paling kreatif itu akan diberikan reward di awal bulan nanti, di awal bulan Desember. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5G ini bisa bergabung ke Indonesia. Nah, tidak mudah untuk memasukkan 5G ini ke dalam Indonesia. Banyak juga pro dan kontra, dan banyak hal positif dan negatif di dalamnya. Di sini ada beberapa kontra ya yang saya catat. Pertamanya, ini biaya telekomunikasi yang mahal. Biaya telekomunikasi yang mahal ini diibaratkan seperti ini. Ketika kualitasnya tinggi atau naik, maka harga yang ditawarkan maka lebih tinggi juga, seperti itu. Nah, inilah yang membuat alasan kenapa 5G ini belum ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua itu, semakin tinggi teknologi yang dirilis dari suatu negara itu, maka semakin banyak cyber atau kriminal dalam bentuk jaringan ini yang semakin luas untuk mereka retas. Nah, jadi kalau dalam telekomunikasi ini, jaringan itu sangatlah rentan terhadap virus. Nah, oleh karena itu, inilah juga penyebab kenapa di Indonesia belum ada jaringan 5G ini. Dan yang terakhir, ada kenapa 5G ini belum masuk ke Indonesia, yaitu banyaknya jika 5G masuk ke Indonesia, maka banyak infrastruktur yang harus dibangun lagi dan banyak memakan lahan untuk pembangunan tersebut. Nah, kita lihat sekarang bahwasanya lahan-lahan yang sering digunakan oleh pertanian ataupun lahan-lahan perkebunan itu sudah habis untuk banyaknya pembangunan yang terjadi pada saat ini. Nah, jika kita tambah lagi dengan munculnya 5G ini, maka secara tidak langsung kita merusak ekosistem yang ada di negara kita ini. Kita sangat membutuhkan tentang yang namanya paru-paru bumi seperti hutan. Jika itu digundulkan atau kita hilangkan dalam bumi kita ini, maka akan gersang seperti negara lain seperti itu. Nah, oleh karena itu, jadi di sektor industri smartphone juga sistem yang ada di negara kita ini, kita sangat membutuhkan tentang yang namanya paru-paru bumi seperti hutan. Jika itu digundulkan atau kita hilangkan dalam bumi kita ini, maka akan gersang seperti negara lain. Nah, oleh karena itu, jadi di sektor industri smartphone juga 5G ini sudah mulai berlomba ya orang-orang smartphone untuk membuat jaringan 5G ini. Nah, jadi itu ada beberapa produk yang mereka keluarkan, walaupun di Indonesia belum ada infrastruktur yang mendukung tentang 5G ini.
seperti itu. Nah, jadi yang terakhir, apa tanggapan kalian tentang 5G ini? Jika kalian memiliki beberapa tanggapan, berikan di kolom komentar, dan komentar atau tanggapan yang paling kreatif itu akan diberikan reward di awal bulan nanti, di awal bulan Desember. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.